Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan untuk kita semua, nikmat yang paling menurutku ini paling apa ya, sangat sangat berharga, yaitu nikmat waktu luang. Karena dengan nikmat tersebut kita alhamdulillahnya bisa dipertemukan lagi di pertemuan ini, untuk ngaji bareng juga untuk, silaturahim dan sharing tentang ilmu-ilmu, berkaitan dengan agama tentunya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap Allah curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oke, ini karena hmm, jadi sebenarnya, aku ada 2 PPT tapi di beda bukan PPT sih, satu poster, satu lagi, apa namanya, PPT biasa. Nah, untuk, eee, sekarang kita coba buka dulu yang ini. Jadi, 2 minggu yang lalu alhamdulillah kita, eee, bisa ya Haya khususnya bisa menyelenggarakan, online meeting bersama, eee, apa namanya, bersama Captain Sondos. Nah, yang ini berkaitan dengan zikir. Nah, sebelum ke apa yang disampaikan oleh Captain Sondos, aku mau sedikit sharing dulu tentang zikir ya. Jadi zikir itu sebenarnya teman-teman, diambil dari kata dzakaro yadhkuru dzikron. Nah, yang artinya itu bukan cuma mengingat, tapi juga, bermakna menyebutkan atau memperhatikan. Jadi nggak selalu kalau misalkan ada dzikir itu artinya mengingat. Dengan, kita dengan apa namanya, memahami maknanya itu dengan menyebutkan itu juga sama aja dengan dzikir kayak gitu. Nah, untuk yang pertemuan lalu, kita itu diberi penjelasan tentang, mencapai kedamaian atau menggapai kedamaian dan kekuatan melalui zikir. Jadi memang sudah banyak peneliti juga gitu kalau misalkan, zikir itu sebenarnya bisa, menenangkan hati, memberikan kedamaian, juga memberikan kekuatan. Nah, tapi sebenarnya, bener gak sih dalam sisi Islam kayak gitu kan? Nah, jadi teman-teman, dalam segi Islam juga itu udah sangat-sangat benar karena, bisa dilihat ya di surat Ar-Ra'd ayat 28. Coba, eee, aku bacain ayat lengkapnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, jadi Allah saja sudah memberikan buktinya jauh sebelum ada penelitian tentang zikir itu dapat memberikan kedamaian kayak gitu. Di Al-Quran sendiri sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa zikir itu memang dapat memberikan ketentraman bagi hati kita. Kayak gitu. Nah, di sini juga kemarin itu kita dijelaskan bahwa zikir itu kan artinya mengingatkan ya, sedangkan kita manusia itu tuh diambil dari kata nasia yang, artinya itu lupa. Nah, jadi,
apa ya, di antara dua kata ini tuh saling berkaitan, sebenarnya saling berseberangan. Nah, saling berseberangannya ini eh, berarti sebenarnya saling melengkapi gitu dengan manusia yang memang sifat dasarnya itu lupa gitu. Dengan zikir maka ia akan ingat gitu. Jadi memang zikir itu kalau misalkan apa ya diumpamakan itu adalah eh, peace atau kepingan yang sebenarnya nggak boleh hilang dalam diri kita. Kalau misalkan kita itu mau hidup yang tenang, damai, tentram kayak gitu. Nah, kemudian zikir itu mengingatkan manusia akan tujuan hidupnya. Nah, tujuan hidup kita itu kan sudah dijelaskan ya bahwa tujuan hidup kita itu adalah menyembah Allah kayak gitu. Nah, jadi gini, dengan apa namanya? Dengan berzikir itu sebenarnya kita sudah ibadah karena eh ada catatan. Karena di surat keempat surat An-Nisa ayat 103 jadi disebutkan bahwa beribadah itu dengan sholat. Nah, sholat itu ya zikir. Jadi sebenarnya ya zikir itu adalah ibadah kayak gitu. Nah, kemudian untuk berzikir atau untuk kita itu mengingat sesuatu, tentunya kita itu harus mengenal sesuatu tersebut ya kan. Tapi ya dengan apa namanya harus mengenal sesuatu juga sebenarnya kita harus ingat juga. Jadi balik lagi gitu. Enggak semuanya itu akan kembali lagi ke kepada ingatan atau kepada mention Allah kayak gitu. Nah, jadi tadi kan aku bilang ya kalau misalkan dzakaro yadhkuru itu zikir itu artinya itu bukan cuma apa namanya mengingat, tapi juga menyebutkan. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa ketika kita mau mengenal sesuatu, kita itu harus sering ingat. Nah, ketika kita mau ingat sesuatu pasti kan harus sering disebutkan atau diulang. Ya kayak hafalan aja misal atau apa namanya kayak lagi mau ulangan. Biasanya kan kita ngafalin tuh. Nah, ngafalin dengan kita ngajarin ke orang lain otomatis kita kan lebih sering ingat ya. Karena kita juga sering mengucapkan gitu. Jadi eh apa namanya? Indera kita juga udah terbiasa dengan itu. Nah, begitu juga dengan zikir atau mengingat Allah. Kita itu harus sering harus dipaksakan untuk apa namanya mengulang-ulang asma Allah, mengulang-ulang zikir kepada Allah untuk apa? Agar kita benar-benar ingat kayak gitu. Nah, kemudian dijelaskan juga. Jadi gimana sih sebenarnya kalau misalkan kita itu pengennya zikir, pengennya tuh zikir kita itu autopilot. Nah, yang pertama yaitu mengingatnya sebanyak mungkin. Oke lah kalau misalkan yang ingetnya gimana gitu kan. Terus yang kedua yang ingetnya kayak gimana ya tadi. Jadi emang kita harus nyebutin gitu. Harus seenggaknya nih zikir itu nggak harus misal teman-teman apa ya menghususkan kayak sore harus baca full semua zikir sore kayak gitu. Enggak. Tapi kita misal ngelihat lukisan yang indah, kita ngomong Masya Allah, itu udah zikir teman-teman. Terus misal kita ngelihat satu peristiwa yang itu sangat-sangat mencengangkan, kita ngomong Subhanallah, itu udah zikir. Terus kalau misalkan kita kaget nih, refleks, ngomong Allahu Akbar, itu juga udah zikir gitu. Jadi zikir itu nggak harus kayak misal kita pegang satu kumpulan doa, satu kumpulan zikir terus diselesain hari itu juga enggak. Tapi kalau misalkan kita refleks sesuatu ngomong tapi yang apa namanya ada sebut nama Allah itu udah zikir kayak gitu. Jadi sering-seringlah apa ya kita biasain kalau misalkan kaget mungkin yang tadinya latahnya apa gitu ya diganti jadi kata-kata yang baik atau kata-kata pujian bagi Allah kayak gitu. Terus yang kedua, fokuskan pikiran hanya padanya. Nah, kalau yang ini mungkin ketika teman-teman ingin meminta sesuatu atau ketika teman-teman memang ingin meminta kedamaian atau ketentraman kayak gitu. Jadi memang dikhususkan entah setelah sholat atau misalkan yang lagi nggak sholat apa ya lagi ada masalah kayak gitu. Kita fokus aja. Kalau misalkan apa namanya kita itu pengen minta ketenangan dari Allah. Jadi ketika memang apa namanya itu terjadi, ada masalah tersebut terjadi gitu. Kita fokus pikiran kita fokus cuma mengingat Allah kayak gitu. Nah, kenapa seperti ini?
Soalnya di surat di surat Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman yang intinya adalah ketika fadkuruni adkurkum washkuruli wa takfurun. Nah, maka ingatlah aku akan ingat kalian kayak gitu. Jadi Allah sendiri sudah memberikan janji. Allah sendiri sudah memberikan maklumat lah. Kalau misalkan kamu ingat aku ingat kamu kayak gitu. Nah, jadi ketika kita fokus, ketika kita benar-benar hanya mengingat Allah kayak gitu, insya Allah Allah juga akan mengingat kita. Nah, di sini yang harus kita dalami adalah sebenarnya kalau misalkan Allah mengingat kita tuh, kita bakal kayak gimana sih? Apa sih benefitnya gitu? Yang pertama ya, insya Allah kalau misalkan ada orang gini ya, kita bayangin nih, misal kita lagi kesusahan. Kadang-kadang ada kan ya satu saat di mana kita itu lagi kesusahan, tapi kita nggak ngomong sama siapa-siapa. Tapi tiba-tiba aja ada orang yang dia tuh nanyain kabar, terus kayak ngasih kemudahan kayak gitu. Nah, kalau misalkan ditanya mungkin secara logika ya, kenapa ya bisa kayak gitu kan? Pasti dipertanyakan kan. Nah, tapi sebenarnya bisa jadi orang tersebut yang nolong kita itu sebenarnya ya tiba-tiba ingat aja sama kita gitu. Nah, tiba-tiba ingatnya ini bisa jadi adalah perantara Allah itu mau ngasih kemudahan sama kita kayak gitu. Jadi Allah itu ingat sama kita nih karena kita udah bener-bener pasrah, udah bener-bener fokus. Ya Allah, aku lagi ada kesulitan. Aku nggak ada kekuatan kecuali kekuatan itu dari Engkau gitu. Nah, kemudian Allah sendiri udah ngomong, pokoknya aku bakalan ingat kamu kan. Jadi ketika itu juga Allah memberikan perantara lah, menjadikan seorang itu perantara dan untuk untuk membantu kita kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin ketika kita berzikir juga kadang-kadang bukan solusinya duluan yang datang, tapi tenangnya duluan yang datang. Jadi nggak harus jawaban atas ayat ini ya, yang fadkuruni adkurkum itu nggak selalu kayak langsung dikasih solusi seabrek kayak gitu, enggak. Tapi bisa jadi ketika kita dapat persoalan, itu hati kita yang ditenangkan. Jadi hati kita ditenangkan dulu. Nah, ketika hati kita ditenangkan, pikiran kita kan lebih rileks ya. Jadi untuk mendapatkan solusi itu lebih baik kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga, ini sih perumpamaan ya. Jadi aku dapat salah satu ceramah dari Ustadz Hadi Hidayat. Jadi ada cerita bahwa ada seorang murid yang dia itu nanya ke salah satu syekhnya. Nah, syekhnya ini tinggal di kota terpencil, yang di kota tersebut ada sebuah danau yang mengalir mata air tawar. Kemudian si murid ini tuh datang ke syekhnya karena dia itu punya beban yang banyak banget. Jadi bener-bener bener-bener overthinking, bener-bener mumet aja lah kepalanya. Kemudian sama syekhnya ini diajaklah pergi ke danau. Nah, syekhnya ini membawa garam sama segelas air. Nah, kemudian syekhnya ini mengambil segelas air, lalu dimasukkan segenggam garam. Lalu muridnya diminta untuk meminum. Nah, setelah diminum sama muridnya itu ditanya, gimana rasanya? Ya, otomatis muridnya bilang dong, asin gitu kan. Terus yang kedua, segenggam garam ini dilemparkan begitu aja ke danau. Kemudian Syekh itu mengambil kembali air danau tersebut segelas, lalu diminta untuk diminum oleh muridnya. Nah, kemudian ditanya lagi, gimana rasanya? Kata muridnya, rasanya segar. Nah, begitulah hati kamu. Jadi ketika kita punya masalah, kalau misalkan hati kita selapang danau yang luas, itu nggak bakal kerasa, bakal tenang-tenang aja. Tapi ketika kita punya masalah dan hati kita sesempit gelas itu, maka yaitu yang kita rasakan adalah jeleknya gitu ya, yang kita rasakan adalah buruknya. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, dzikir kapanpun dan dimanapun. Nah, ini sebenarnya lebih melatih nantinya
Jadi kita bakalan refleks gitu mau, apa namanya, ada kejadian apapun yang kita ucapkan pertama kali adalah mengingat Allah, kayak gitu. Eee, kemudian, nah, oke, intinya dzikir itu apa ya, adalah sebuah ya tadi yang aku bilang, kalau bisa di apa ya, apa namanya, diangankan itu kayak picisan yang benar-benar ngisi hati kita dan, ketika ketika diri kita itu benar-benar gak ada sama sekali power, ya udah, itu tuh benar-benar picisan terakhir yang sebenarnya tuh harus ada di dalam diri kita, benar-benar bikin kita itu kuat, kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, zikir itu fleksibel ya ada di surat Al Imran ayat 191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, kalau di sini, jadi dijelasin gitu, sebenarnya zikir itu kan tadi ya, bisa di mana aja, bisa kapan aja, dan bisa dalam keadaan apapun gitu. Di ayat ini aja disebutkan bahwa alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang mengingat Allah, qiyaman, berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan berbaringnya. Nah, jadi nggak ada, eee, apa ya, pose atau apa namanya, syarat kita tuh harus zikir itu dalam keadaan duduk, atau kita itu harus zikir itu dalam keadaan berdiri, atau sudah selesai sholat. Enggak, jadi emang, zikir itu sangat-sangat fleksibel, mau dimanapun kita, mau eventnya tuh apa aja gitu ya, pokoknya zikir, kayak gitu. Dan zikir itu nggak ada kayak misal, apa namanya, syarat berapa tahun gitu maksimal, minimal, nggak ada. Jadi pokoknya zikir itu apa ya, sefleksibel itu, jadi jangan sampai kita itu menyia-nyiakan, eee, kesempatan yang kita punya gitu, karena zikir udah nggak ada apa namanya, syarat apapun, kita harus perbanyak zikir. Nah, kemudian, eee, zikir itu harus berupa apa gitu kan. Nah, zikir kan di sini tadi yang disebutin, ada yang mengingat Allah atau menyebutkan ya. Jadi intinya ketika kita memuji Allah, ketika kita menyebut asma Allah, itu kita udah zikir gitu. Cuma mungkin ada beberapa yang memang direferensikan, yang pertama ada sholawat, kemudian ada istighfar. Nah, terus selanjutnya bagaimana membiasakan zikir. Nah, kalau ini, eee yang pertama, itu pilih zikir yang disukai. Jadi maksudnya, kan banyak ya mungkin asma Allah kayak subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, dan lain sebagainya gitu, tasbih, tahmid, tahlil. Nah, teman-teman bisa pilih salah satu yang itu tuh, bener-bener apa ya, itu gampang disebutkan, terus yang kira-kira emang bener-bener teman-teman bisa, sebutin dengan spontan. Nah, setelah punya itu, ya udah kalau misalkan ada lupa atau misalkan ada ya tadi yang, apa, latah atau kaget gitu kan kadang-kadang nyebutin apa, dibiasakan untuk menyebutkan zikir itu, kayak gitu. Nah, yang kedua, tempatkan zikir di rutinitas harian. Nah, kalau ini aku sendiri punya pengalaman pribadi. Jadi kayak kalau pagi nih, misal berangkat, apa namanya, pulang dari rumah nenek ke rumah, kan aku ngajar di Pedes ya, jadi dari kota itu 1 jam. Nah, kalau misalkan lagi waktunya pulang, itu tuh biasanya aku pilih kalau nggak pagi, sore gitu. Nah, dulu kalau misalkan belum, apa namanya, ngeh atau belum nyadar bahwa zikir itu sepenting itu, kayak ya udah kalau misalkan di jalan tuh bengong, jadi kayak pikirannya tuh kemana mana. Kadang-kadang mikir kayak, "Ih, kalau misalkan aku ketabrak gimana nih?" Kayak gitu-gitulah. Pokoknya yang jelek-jelek. Nah, tapi setelah, aku ganti apa namanya, kebiasaan aku gitu. Jadi, awalnya aku tuh ngedengerin zikirnya Muzammil, yang zikir pagi atau petang ini sebenarnya nggak boleh ditiru ya. Jadi aku pakai headset, terus sepanjang jalan tuh, eee, se kalau nggak salah tuh durasinya 45 menitan di YouTube tuh. Sepanjang jalan tuh ngedengerin itu gitu. Nah, lama-kelamaan jadi hafal. Jadi, apa namanya, kadang kalau misalnya aku udah naik motor, itu refleks.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya udah jadi kayak karena kedengeran aja gitu karena kebiasaan jadi, langsung refleks ketika udah nyalain motor, apa namanya, jarak berapa meter gitu, langsung, apa namanya, baca zikir tersebut. Nah, entah itu zikir sore atau zikir siang, zikir pagi, maaf. Nah, eee, nah ini kan contohnya mungkin kalau misalkan, kita udah pada kerja nih, jadi ya daripada misal nunggu KRL ya atau di KRL tuh beberapa lama. Nah itu bisa daripada bengong atau daripada nonton drakor atau scroll TikTok dan lain sebagainya, itu bisa diganti pakai, zikir juga kayak gitu. Atau ya, apa namanya, jogging dan lain sebagainya ya. Kemudian tempatkan tasbih di tempat nah kalau yang ini maksudnya tempatkan sesuatu yang kita itu bisa mengingatkan yang bisa mengingatkan kita kepada zikir kayak gitu. Contohnya tasbih atau apa namanya, ya alat apapun lah yang itu benar-benar kelihatan, eee, ngelihat apa ya, kalau misalnya kita lihat itu tuh kita langsung auto, "Oh iya belum zikir." Oh ya misalkan, apa namanya, lupa nih belum zikir pagi, "Oh iya aku belum tahmid," dan lain sebagainya gitu. Terserah sih ini kan bisa jadi, alat atau misalkan kayak bikin stiker ala-ala lah, misal di kamar atau di mana yang bener-bener, kita itu sering lihat itu, kayak gitu. Terus yang ketiga, nah, ucapkan zikir. Nah, di sini maksudnya jadi jangan cuma ditaruh dalam hati aja, kayak misal, "Aku mau zikir ah," dalam hati kayak gitu, jangan. Jadi diucapin subhanallah, alhamdulillah yang benar-benar lidah kita itu mengucapkannya. Kenapa? Karena ini muscle memory. Jadi, ketika kita, apa namanya, ketika kita melakukan sesuatu yang udah itu, apa, sudah apa ya, sudah rutinitas kayak gitu. Nah, kemudian ditambah dengan, otot otot dari indera kita udah terbiasa dengan itu, jadi ya udah refleks aja kayak gitu. Terus yang terakhir konsisten. Ini pasti ya, eee, apapun apa ya, apapun, apa, event-nya pasti ya konsisten itu penting kayak gitu. Jadi jangan sampai, kayak misal nih, ada persoalan, terus udah zikir khusyuk banget, tapi kayaknya kita tuh nggak dikasih ketenangan, nggak dikasih, apa namanya, nggak dikasih nggak dikasih solusi juga kayak gitu. Terus kita, "Udahlah, aku mah nggak mau zikir," kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena, mungkin aja zikir itu belum, apa namanya, belum mencapai dosa yang terhapus kayak gitu. Kalau aku sering mikir, kalau misalkan sekarang, apa namanya, belum dapat sesuatu yang aku inginkan, mungkin zikir-zikir tersebut itu tuh menghapus dosaku dulu, baru setelah itu mencapai, apa namanya, zikir yang bisa ngasih aku entah itu ketenangan atau, ngasih aku solusi kayak gitu. Terus selanjutnya, zikir yang tadi ya, zikir as spiritual muscle memory atau, eee, kalau misalnya dihargain ingatan otot ya intinya yang terbiasa itulah. Kemudian, pokoknya ketika kita apa ya, keadaan kita tuh seperti apapun itu, zikir. Walaupun misal mumet, atau senang. Nah makanya tadi kayak misal kalau senang, coba, biasakan kita nyebut nama Allah dulu, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, kayak gitu. Kalau misalnya kita sedih, coba kita beristighfar dulu, astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Jadi ketika dalam keadaan apapun, ini event itu terjadi, apa namanya, secara mendadak dan benar-benar kita kaget banget, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah berzikir. Nah, oke, kemudian jadi, karena ini kan judulnya ya yang kemarin itu apa namanya, mendapatkan kedamaian gitu. Nah, kalau, eee, untuk praktiknya sendiri, itu ada yang namanya tapping. Jadi, apa namanya, di-tap-tap si tangan yang nah itu kalau misalkan menurut penelitian memang sangat-sangat membantu untuk, apa, menekan anxiety, menekan kecemasan kayak gitulah. Nah,
kalau misalkan mungkin orang-orang yang mereka tidak atau belum tahu dzikir, jadi ya udah mereka mungkin hanya tap 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 aja gitu. Cuma ketika kita muslim kita udah tahu gitu. Daripada kita tap 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 doang nggak ada ngapa-ngapain, cuma ya diem aja, ya, pakai zikir subhanallah, alhamdulillah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, oke, terus yang ini tentang apa namanya manfaat-manfaat lainnya ya. Jadi untuk kalau menurut sains zikir itu bisa apa namanya menenangkan apa pernapasan, menenangkan hati kita yang benar-benar deg-degan itu jadi tenang. Terus juga bisa menyeimbangkan antara apa namanya otak kanan dan otak kiri untuk relaksasi, jadi biar nggak mumet gitu pikirannya. Kemudian juga improve konsentrasi atau meningkatkan konsentrasi. Kemudian menghilangkan stres juga, dan zikir itu bisa apa ya meningkatkan ketenangan lah dalam diri kita. Terus yang terakhir meningkatkan self awareness. Nah, untuk dari sisi virtual sendiri, jadi zikir itu yang pertama menyucikan hati gitu. Terus yang kedua memberikan kedekatan sama Allah. Yang tadi ya ketika kita selalu mengingat seseorang, pasti kita dekat sama orang tersebut kayak gitu. Terus yang ketiga salah satu pintu menuju surga. Yang keempat, nah di ayat surat Al-Baqarah ayat 152, remember me and I will remember you, atau fadkuruni adkurkum. Terus yang kelima apa ya? Energy shield itu apa ya? Aku lupa. Ya intinya apa sih? Shield itu kan penghalang. Apa ya kayak ngebentengi bentengi ya, energi, iya, energi di tubuh. Terus yang terakhir zikir itu seperti zikir adalah zikir itu seperti zikir pada hati itu seperti air terhadap ikan. Jadi kalau misalkan nggak ada air, ikan gimana? Gitu. Jadi ya tadi di awal kita itu manusia. Nah, bagian keping terkecilnya itu ya harusnya adalah zikir. Jadi setelah semuanya meninggalkan kita, intinya kita zikir. Nah, itu adalah kepingan terakhir gitu yang dengan berzikir insya Allah hati kita bakalan tenang. Gitu. Kemudian ada apa namanya? Ini hadis dari Abdullah bin Umar. Wan Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu kana yaqul kulli syai'in siqalatun wa siqalatul qulubi bi'allah wa ma min syai'in anja min adadillahi min dzikrillah. Qalu walal jihadu fi sabilillah qala wala an yadriba bisa fihi hatta yang koti'ah. Intinya artinya adalah jadi setiap sesuatu itu memiliki penyucinya. Nah, untuk hati sendiri penyucinya adalah zikir atau mengingat kepada Allah. Kemudian ditanya, apakah ini tidak tidak termasuk jihad? Nah, Rasulullah bersabda, bahkan ketika bahkan dia jihad itu juga enggak bisa menandingi penyucian dari zikir tersebut. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf
apabila banyak kesalahan atau kata-kata yang selalu diulang atau banyak "mm-nya" ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih ya, Sister Sabrina. Tadi udah lengkap banget refleksinya, merangkum dari yang kemarin kita ada sesi ya dengan Capline Sondos. Dan tadi mungkin ada beberapa tambahan juga ya dari pengalaman Sister Sabrina sendiri gitu ya. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang mau sharing terkait dengan zikir, terkait dengan tadi hal-hal yang sudah disampaikan oleh Sister Sabrina. Ayo jangan malu-malu, langsung open mic. Iya, masih ada 10 orang di sini. Ada yang mau bercerita, sharing pengalaman? Kalau dari aku sendiri tadi satu hal yang sangat resonates me very well itu pas di jalan ya. Jadi emang kemarin itu aku juga sempat join sesinya dan memang ada cerita juga ya dari Sister Sondos itu bercerita kalau dia itu punya morning walk gitu ya, di mana dia melakukan zikir gitu. Nah, terinspirasi dari situ, jadi aku tuh kalau kerja tuh naik motor gitu ya teman-teman, sekitar 15-20 menit sampai kantor. Nah, itu juga kemarin mencoba ya di jalan itu daripada nggak ngapa-ngapain, itu coba zikir. Nah, sama persis ya tadi sama yang di-sharing sama Sister Sabrina. Jadi kalau udah lumayan sering diulang-ulang tuh jadi nggak usah inget-inget lagi gitu ya. Pas naik motor itu langsung keingetnya, mulutnya tuh langsung ngomong sendiri gitu. Jadi enaknya tuh di situ ternyata kalau udah kebiasaan itu kita bahkan dibantu ya dengan oleh badan kita sendiri gitu ya untuk bisa autopilot gitu melakukannya. Jadi itu bagus banget sih daripada apa ya waktunya terbuang nggak ngapa-ngapain ya atau mikir yang enggak gitu ya. Jadi salah satu tips and tricks juga. Oke, lintas provinsi ya betul sekali teman-teman nih mungkin too much information ya TMI. Aku tuh tinggalnya di Depok tapi kantornya di Jakarta Timur. Jadi kayak tiap pagi dan tiap sore berangkat dan pulang itu akap ya, antar kota antar provinsi ya. Padahal cuma 6 kilo ya, tapi udah pindah provinsi. Oke. Yuk, ada yang mau sharing? Satu orang, silahkan. Aku tunjuk ya. Ya, deng, 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 deng. Ada siapa nih, Mbak? Mbak Yesa. Apakah mau bersama dengan kita? Iya, langsung Iya. open mic. Pasti dia tuh udah senyum-senyum itu di balik tutup kameranya. Sudah ready sebenarnya ya, tinggal di-on kan kameranya nih. Kalau aku sih semenjak ikut yang di tanggal 18 Juni kemarin jadi pengingat untuk diri sendiri sih karena kalau setiap kesusahan tuh bukannya zikir atau malah ngomel-ngomel gitu. Jadi semenjak nonton itu kayak oh iya harusnya kan zikir malah dimudahin kayak gitu. Masya Allah, banyak ini ya, manfaat gitu ya teman-teman dari sesi yang kemarin. Ternyata banyak yang langsung punya action nih ya, activity baru, menambah waktu untuk kita bisa berzikir. Oke, thank you ya Mbak Yesa. Satu lagi mungkin Mbak siapa ya? Mbak Asri Hasanah. Halo, Sister Asri. Masih bergabung kah? Aku aja deh. Boleh dong, langsung. Sejak tanggal 18 kemarin itu jadi memang otomatis bahkan yang biasanya kalau naik Gojek atau naik Gojek sih lebih sering. Bener tuh kata Mbak Sabrina.
ini aku kalau kecelakaan gimana ya? Aku tuh kadang, aku kan nggak biasa naik motor kan, dan nggak bisa naik motor, nggak bisa banget naik motor. Jadi kalau naik Gojek, terus Gojeknya suka nyelip-nyelip tuh kayak, ini nanti kalau aku kena serempet mobil gimana ya? Ini sekarang udah kayak lebih tenang, fokus. Jadi kayak sambil ngeliatin jalan, ngeliatin orang, ngeliatin yang jualan di lampu merah tuh sambil, ya Allah, alhamdulillah, 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 hidupku masih lebih nyaman. Alhamdulillah, 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 nggak perlu panas-panas banget kayak orang-orang. Kayak nanti lihat yang mungkin secara penampilannya agak lain, astagfirullahalazim, semoga tidak mencontoh. Mbak Ica ya, itu sih. Sama jadi ini kemarin aku sebelumnya ke Jakarta nggak pernah punya tasbih sejak 18 Juni itu jadi bawa tasbih. Karena bukan anak tasbih kan agak keren kan kita pakai yang digital itu kan biasanya. Tapi kayak mau Cetek coba gitu ya. pakai cuma kan ternyata beda rasanya pakai yang digital sama pakai yang tasbih. Tasbih itu kan di tap dan digeser ya. Ya, Kalau ya. yang digital tuh cuma gini-gini udah gitu. Kalau yang plastik tuh kayak nggak kerasa. Jadi beda. Cobain deh kalau beneran pakai yang tasbih kayu atau apa itu lebih lebih kerasa. Oke, thank you Eki sharingnya. Aku setuju sih karena aku juga mengalami hal yang serupa ya. Punya tasbih yang plastik gitu, bener nggak kerasa cetekannya. Jadi kayak ya cuman sangat halus gitu ya pegangannya, terus dia langsung ada angkanya. Nyobain yang pakai beneran tasbih, kebetulan ada. Itu juga nyari yang ada di ini ya, lemari bagian paling dalam gitu di kotak-kotak. Wow, ini udah lama tidak terpakai, ternyata punya. Terus pas dicoba pakai lebih kerasa aja ya feel-nya kalau bertasbih gitu. Jadi lebih enak sih dipakainya daripada yang digital gitu. Oke, thank you Eki ya. Jadi tadi dari Eki selain berzikir di jalan ternyata tambah reflection juga ya, melihat teman-teman, jadi bisa bersyukur, jadi bisa berdoa dan lain-lain. Oke, teman-teman karena ini juga sudah malam, jadi kita akan stop di sini ya, supaya teman-teman bisa istirahat karena besok masih beraktivitas, yang masih bekerja atau ada yang sekolah ya, jadi supaya bisa segera istirahat juga. Oke, overall thank you ya Sister Sabrina untuk reflectionnya malam ini. Semoga menjadi amal jariah ya untuk Sister Sabrina. Nah, kita doa bersama ya teman-teman. Kita tutup dengan doa khatam Quran. Mungkin boleh di open mic semuanya. Kita bisa bersama-sama ya. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'alhu lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma Zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Oke, kemudian dilanjut dengan surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai ya sesi malam ini. Thank you teman-teman yang sudah join dan see you next Thursday ya. Besok Kamis malam, seminggu lagi kita berjumpa lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, foto dong.